Hai Shalom, apa kabar semua pelajar-pelajar yang ada di rumah ataupun yang ada di mana-mana pada masa sekarang. Kiranya kamu semua tetap jaga diri dan jaga jarak dengan orang lain dan keep fighting untuk memperjuangkan kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin membawa kita merenungkan firman Tuhan, ya, kemenangan atas keakuan. Oke, tajuk ini adalah satu tajuk yang sangat menarik. Oke, jadi menurut saya mungkin ini sangat baik untuk kita pelajari, untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi itu sebab saya buat rekaman video khas untuk ini. Dan ini adalah sesi yang pertama. Jadi mungkin ada sesi yang kedua dan seterusnya nanti. Sebab saya akan budget waktu ini mungkin dalam 5 hingga 8 menit sahaja macam itu. Oke? Jadi saya akan berhenti bila masa sahaja ya. Tajuk besar kita adalah kemenangan atas keakuan. Dan tajuk kecil kita adalah bidang-bidang kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri, yang belum ditebus, belum diserahkan kepada Tuhan, belum diterangi, adalah problem kita yang terbesar. Oke? Kita memiliki suatu sifat dasar, ya. Bahkan setelah iblis dan semua roh jahat dipenjarakan serta disingkirkan, manusia masih mempunyai suatu sifat dasar yang egois, keras kepala, dan suka memberontak. Oke? Yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perangi. Ini terlihat di dalam Zakaria pasal 14 ayat 16 hingga 21. Iblis akan diikat selama 1000 tahun, ya, 1000 tahun iblis akan diikat, sebagaimana tertulis di dalam Wahyu pasal 20. Namun setelah itu pun sifat dasar manusia tetap menolak dan memberontak terhadap Allah. Inilah alasannya kita tidak dapat mempersalahkan iblis atas segala perkara atau masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya iblis sekarang disingkirkan dari bumi ini, maka semua masalah kita tidak akan hilang dengan segera. Karena adanya sifat dasar yang ada di dalam kita, yang ada di dalam manusia kita ini, yang suka menentang, ya, yang suka menentang dan menuruti kemauan diri sendiri sahaja, yang terletaknya itu jauh di dalam hati manusia kita ini. Oke? Iblis masuk ke dalam manusia di mana ada satu kelemahan atau pintu masuk yang terbuka. Dan itu mengundang iblis masuk ke dalam hati kita. Dan dia buat hal di situ. Oke? Karena itu, yang lebih merupakan masalah atau problem kita bukanlah iblis, melainkan hati, ya, melainkan hati kita sendiri. Oke? Yang belum ditebus, yang belum diserahkan kepada Yesus Kristus, dan belum diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Itulah bidang-bidang yang mengundang iblis masuk ke dalam hati kita sehingga membuat masalah di dalam kehidupan kita. Hati yang murni merupakan kunci untuk menghalangi iblis masuk di dalam kehidupan kita. Oke? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 30, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus sendiri. Oke? Sebagai manusia, ya, Yesus Kristus itu manusia. Oke? Sebagai manusia, Yesus tidak memiliki bidang hati yang belum diserahkan
yang dapat mengizinkan iblis untuk masuk. Setiap pintu tertutup, setiap celah tertutup. Pikiran, panca indera, renungan, motif, kehendak, dan perhatian Yesus semuanya diserahkan kepada Allah sahaja. Iblis tidak mampu menemukan satu hal pun, sedikit pun celah yang dapat dijadikan oleh iblis tempat menjejakkan kakinya di dalam hati Yesus. Yesus sendiri manusia biasa, kita kena ingat itu, oke? Jika ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang dapat iblis jadikan mainan, ingat ini, jika terdapat sesuatu di dalam diri kita yang iblis mahu jadikan mainan, maka ia akan melakukannya. Itu maksudnya, bila kita membuka satu kelemahan kita sehingga iblis dapat melihat kelemahan itu, maka dia akan masuk dan akan mempermainkan kehidupan kita. Iblis tidak takut akan orang yang dapat berkhotbah. Iblis tidak takut kepada orang percaya yang bernubuat atau yang melakukan mukjizat. Iblis tidak takut orang-orang macam itu. Tetapi iblis sangat takut dengan orang-orang yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang seperti itulah yang mampu menghancurkan dan menggantikan kedudukan iblis. Hanya orang-orang yang seperti itu. Jadi, anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ingat ini baik-baik. Adapun sifat dasar yang ada di dalam diri kita, semua itu adalah perkara yang harus kita kawal. Bagaimana kita mengawalnya? Berdoa, membaca firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan jangan sekali-kali membuka celah untuk iblis masuk ke dalam kehidupan kita sehingga dia mempermainkan kehidupan kita. Oke, sampai di sini renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.